Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 1. Izin menampilkan hasil diskusi kami, Pak, tentang fenomena fisika yang dapat divisualisasikan dalam bentuk program komputer, khususnya yaitu pada program Pascal. Nah, kami kelompok 1, Pak, mengangkat fenomena yaitu hukum Archimedes. Dan insya Allah akan ada simulasi visual dari hukum Archimedes itu sendiri. Baik Pak, sebelum mulai simulasi, perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan Rifai Falevi, Tiara Zakia Putri, Lufia Sepra Andini, dan Linda Susanti, Pak. Ini tampilan menu dari tugas kami. 1. Kata pengantar. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan menuntut ilmu yang hakikatnya merupakan kewajiban bagi kami manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Serangkaian kata terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Rio Ansori selaku dosen yang diamanahkan sebagai distributor ilmu dan dengan ketegasannya mengajarkan kami berlaku jujur sebagai calon mendidik di masa yang akan mendatang. Dua, sejarah hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Nama Archimedes mungkin tidak asing lagi di telinga sebagian besar orang. Archimedes adalah seorang ahli matematika dan asal Yunani yang hidup antara 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Ia terkenal karena menemukan hukum hidrostatika atau yang lebih dikenal dengan hukum Archimedes. Awal mula ditemukan hukum ini sederhana. Berawal dari titih Raja Heron II yang meminta Archimedes untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. Archimedes memikirkan ini dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya Archimedes yang lelah dan hampir putus asa memutuskan untuk mandi dan mencebukkan dirinya dalam bak air, dan seketika itu ia melihat air yang tumpah ke lantai dan seketika ia menemukan jawabannya. Sejak saat itulah lahir hukum Archimedes yang kita ketahui sekarang. Selanjutnya nomor 3, materi hukum Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair. Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau gaya Archimedes yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa saat benda masuk ke dalam zat cair, maka zat cair akan memberikan gaya normal pada setiap sisi pada benda, tetapi hanya gaya normal di sisi atas dan bawah yang akan berkontribusi terhadap gaya apung. Dapat dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan F2 dikurang F1, FA sama dengan Rho dikali G dikali H2 dikali A dikurang Rho dikali G dikali H1 dikali A. FA sama dengan Rho dikali G dikali A, buka kurung H2 dikurang H1 tutup kurung. H2 dikurang H1 didapat dari persamaan H sama dengan H2 dikurang H1. FA sama dengan Rho dikali G dikali A dikali H. Jadi didapatkan persamaan FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Pada keterangannya yaitu FA sama dengan gaya Archimedes atau gaya apung, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, V sama dengan volume zat cair. Apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, akan ada 3 kemungkinan, yaitu 1. Tenggelam, 2. Melayang, 3. Terapung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Tenggelam. Benda dinyatakan tenggelam dalam zat cair saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Rho zat cair lebih kecil daripada Rho benda. Atau dengan kata lain, FA lebih kecil dari W.
Selanjutnya, melayang. Benda dinyatakan melayang dalam zat cair saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Atau rho zat cair sama dengan rho benda, atau dengan kata lain, Fa sama dengan W. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu mengapung. Benda dinyatakan mengapung dalam zat cair saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Rho zat cair lebih besar dari benda, atau dengan kata lain, gaya apungnya lebih besar daripada gaya beratnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke simulasi, yaitu pilihan menu keempat. Nah, di sini ada dua contoh kami bawa, yaitu ada kotak dan bola. Nah, di sini kita bisa menentukan pilihan mau menggunakan yang mana. Nah, yang pertama saya coba yaitu dengan kubus. Massa jenis kubus, kita masukkan datanya, inputnya, massa jenis zat cairnya juga. Nah, pada program ini kami juga menggunakan pointer agar seolah-olah kubus tadi jatuh ke dalam air. Nah, hasilnya kubusnya melayang karena rho zat cairnya sama dengan rho benda. Baik, kita ulang kembali simulasi dengan input yang berbeda. Kita coba kembali dengan kotak, tapi dengan input yang berbeda. Massa jenis kubus dengan 12, massa jenis zat cair kita coba 36. Nah, coba kita lihat hasilnya. Dan ternyata kubus mengapung dengan persenan yang berbeda dengan yang tadi. Oke, kita lanjutkan kembali, kita coba lagi nih dengan simulasi yang berbeda. Baik, kami coba dengan bola kali ini. Massa jenis bola 20, massa jenis zat cairnya 5. Massa jenis 500, maaf. Jadi massa jenis zat cairnya lebih besar ya. Dan terlihat dari simulasi visualnya bahwa bola itu mengapung. Oke, kita lanjutkan kembali dengan simulasi yang kedua juga bola, tapi dengan input yang berbeda. Massa jenisnya ada 1000, yang zat cairnya lebih kecil kita buat 500. Dan apa yang terjadi? Ternyata bolanya tenggelam karena rho zat cairnya lebih kecil daripada rho benda. Bagian kuis yaitu nomor 5. Soal kuis nomor 1. Diketahui massa jenis kubus adalah 270 kg per meter kubik. Balok tersebut kemudian masukkan ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kubus akan tenggelam. Mari kita lihat simulasinya. Ternyata kubus mengapung karena massa jenis zat cair lebih besar pada massa jenis benda. Soal kuis nomor 2. Sebuah balok memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik dengan volume 20 cm kubik dimasukkan ke dalam air. Berapa volume balok yang berada di dalam air dan volume air yang dipindahkan? Jawabannya A, 16 dan 4. Selanjutnya bagian nomor 6 yaitu penutup. Demikianlah tugas akhir dari kelompok 1 Bapak. Semoga tugas akhir ini memenuhi standar yang baik, dan terima kasih juga atas ilmu yang telah diberikan, yang Bapak berikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini dari kelompok 1. Akhir kata, saya mewakilkan dari teman-teman kelompok 1 ingin berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih banyak Pak atas pembelajaran selama 1 semester ini, dan itu semua kerasa saat membuat tugas akhir ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan kami mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan kami dari kelompok 1 sendiri terkait tugas ini. Untuk itu kami kelompok 1 pamit undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.